Mengawali tahun 2024, retribusi tiket masuk ke Pangandaran dan beberapa objek wisata di Kabupaten Pangandaran berubah menjadi dengan format baru. Lalu seperti apa formatnya dan apakah lebih mahal atau lebih murah, lebih fleksibel atau tidak, kita lihat bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua pecinta Pangandaran yang sering datang ke Pangandaran, yang sering berwisata ke Pangandaran? Mungkin Anda dan teman-teman semua baru mendengar kabar bahwa per 5 Januari ada cara baru untuk membayar tiket masuk ke beberapa destinasi wisata di Pangandaran, termasuk juga dengan harga. Hal ini dilakukan yaitu untuk meningkatkan PAD Kabupaten Pangandaran yang seperti kita tahu butuh digenjot lagi oleh pemerintah Kabupaten Pangandaran. Lalu bagaimana modelnya? Dan saya juga melihat beberapa pemberitaan yang memberitakan ini cukup ramai. Ada yang menanggapi secara positif, ada juga yang biasa saja. Ada juga yang memberikan kritis karena dianggap lebih mahal dan juga tidak gampang seperti terdahulu. Perbedaan yang mencolok dari cara pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk menarik retribusi masuk ke beberapa objek wisata Pangandaran adalah yaitu tidak ada penggolongan atau kategorisasi di kendaraan. Artinya jika selama ini sampai tahun 2023, wisatawan yang akan masuk ke Pangandaran yaitu membayar dengan kategorisasi kendaraan, yaitu mulai dari sepeda motor, mulai dari orang, kemudian sepeda motor, minibus, sampai ke bus besar. Nah, perbedaannya kalau sekarang itu tidak dilihat dari besaran busnya. Jadi semuanya dihitung berdasarkan orang. Jadi dihitung orangnya, kalau di bus ada berapa orang. Mungkin tidak sampai tepat sekali, tapi setidaknya mendekati aktual ya datanya seperti itu. Karena kalau misalkan ada yang kurang, ada yang nambah dalam tanda petik, atau anak kecil, anak besar, atau anak dewasa begitu. Orang dewasa itu ngitungnya bagaimana itu tidak dirinci secara jelas, apakah usia 12 tahun ke bawah dihitung sebagai orang dewasa atau tidak, itu setahu saya belum dirinci sampai ke sana. Tapi biasanya dihitung bus ini biasanya isinya berapa, kemudian mobil ini isinya berapa. Nah, biasanya seperti itu dikategorikan berdasarkan bus. Ya, kalau teman-teman lihat di sini tabelnya, ini ada tarif normal, artinya saat itu Pangandaran menerapkan satu tiket ke satu destinasi wisata. Nah, sejak ada jalan di pinggir pantai yang tembus dari pantai timur Pangandaran sampai ke pantai Madasari, ini ada tiket terusan. Ada tiket terusan di beberapa destinasi wisata. Jadi masuknya dari Pangandaran, kemudian terus melipir di pinggir pantai ke Batu Hiu sampai ke Batu Karas, itu disebutnya sebagai tiket terusan. Nah, tiket terusan sendiri saat itu 20.000 per orang. 20.000 per orang, kemudian sepeda motor 40.000, Jeep sedan 120.000, kalau di total sampai bus besar itu 980.000. Nah, ini seingat saya 20.000, 40.000 sampai 980.000 itu, atau tarif normalnya adalah 1.450.000, itu ada beberapa komponen ya teman-teman. Ada beberapa komponen. Yang pertama komponen tiketnya sendiri, artinya tiket masuknya. Kemudian adalah yang kedua adalah asuransi, kemudian sampah, parkir, dan keamanan. Jadi komponen ini kemudian disatukan menjadi 20.000 per orang. Kemudian kalau sepeda motor 40.000, asumsi 2 orang dalam sepeda motor. Jeep sedan 120.000. Nah, itu model dulu ya, model dulu. Nah, tapi ini ada beberapa yang beda, kayak misalkan ke Pantai Karapyak ini sedikit beda ya, sedikit beda.
harganya sedikit beda, tetapi tetap dikategorisasikan berdasarkan kendaraan. Jadi begitu masuk ke Pantai Pangandaran, bus besar, anggaplah kita pakai tiket normal ya. Bus besar itu bayar 1.450.000 atau kalau mau terusan 980.000. Sudah tidak tahu apa-apa, sudah include asuransi segala macam. Kalau bus itu pindah ya, kalau bus itu pindah di dalam 3 objek wisata itu, misalkan dari sini pindah ke sini, dari pindah ke sini, misalkan pertama kali datang misalkan ke Pantai Timur misalkan ya, kemudian siangnya ke Pantai Barat, kemudian malamnya di Kampung Turis atau seperti apa. Nah, itu sebelum tahun 2024 itu tidak harus bayar lagi ya. Nah, ada perbedaan nanti bagaimana, coba kita lihat ya di yang selanjutnya. Nah, tarif retribusi destinasi wisata yang baru per 5 Januari 2024. Nah, jadi ada penggolongan berdasarkan objek wisata, tapi tidak ada penggolongan berdasarkan kendaraan. Artinya setiap orang yang masuk ke destinasi wisata itu nanti akan dikenakan biaya masuk yang sudah include asuransi, sampah dan yang lain-lain, kecuali parkir ya, kecuali parkir. Jadi yang contohnya Pangandaran Batu Hiu itu 20.000. Kalau yang terusan di sebelumnya plus Batu Karas 20.000. Jadi 3 destinasi wisata sekarang 20.000 jadi 1 destinasi wisata. Kemudian paket yang kedua Pantai Batu Karas Madasari 15.000. Jadi 2 yang sebelumnya Pantai Batu Karas menjadi 1 paket dengan Batu Hiu dan Pantai Pangandaran. Nah, sekarang digabung dengan Madasari ya. Jadi Madasari kalau masuk ke Pantai Batu Karas itu dikenakan 15.000 tapi sudah dapat Madasari atau sebaliknya. Kemudian kalau ke GC atau Grand Canyon itu 10.000 per orang dan Pantai Karapiak 6.000 per orang ya. Perlu diketahui teman-teman bahwa di Pangandaran itu beberapa objek wisata itu ada yang di-handle atau di-manage oleh pemerintah Kabupaten Pangandaran, artinya Pemkab yang mengelola, kemudian ada juga yang dikelola oleh perhutani. Perhutani itu kalau tidak salah Citumang dan Pasir Putih, kemudian Cagar Alam ya. Jadi itu yang dikelola oleh perhutani. Tentu masih kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Pangandaran. Jadi suka ada yang bertanya, kenapa sih kalau masuk ke Pangandaran sudah harus bayar ke Pangandaran, masuk ke Cagar Alamnya bayar lagi? Ya itu karena beda pengelola, termasuk ke Citumang. Nah kemudian ada juga destinasi-destinasi wisata yang masih dikelola oleh desa. Contohnya Santirah, Batu Lumpang, kemudian beberapa destinasi wisata lainnya yang tidak disebutkan tadi ya, ada yang kecil-kecil tuh. Nah, itu destinasi wisata yang masih dikelola oleh desa. Nah, kebayang ya teman-teman, yang pertama tadi masuknya berdasarkan kategorisasi kendaraan, yang sekarang per orang. Jadi bus jenisnya apapun dia dihitungnya per orang. Anggaplah sedan. Sedan itu asumsinya 4. Kalau terisi penuh dia bayarnya adalah 20.000 kali 4. Sekarang, kalau sekarang. Nah, kalau dulu mau yang menumpanginya 1 orang tetap dihitungnya 120.000 ya. Jadi ada untung, ada lebihnya ya dari situ. Tapi lagi-lagi yang baru ini belum dengan parkir. Oke, sekarang kita lihat yang parkirnya. Jadi setelah dihitung per orang, kemudian diakumulasi di pintu masuk itu nanti diminta kali orangnya. Misalkan ada 10 orang berarti kali 20 orang. Nah, baru nanti ada parkirnya. Nah, ini parkirnya yang agak unik, yang menurut saya masih harus dibenahi ya. Pertama, kalau sepeda motor 5.000. Jadi artinya ketika masuk bayar 40.000 untuk 2 orang plus 5.000 nanti di tempatnya. Ya, di tempatnya bayar. Nah, kalau parkirnya masuk ke hotel, ini tuh jadi gratis ya. Jadi gratis karena hotel tidak mengenakan parkir misalkan.
Atau ketika teman-teman masuk ke parkir yang dikelola oleh pemilik tanah. Jadi kalau parkir di pinggir pantai itu Pemda yang handle, atau kantong-kantong parkir seperti di sentra pedagang, kemudian ada juga di pasar wisata. Nah, itu yang dikelola oleh pemerintah langsung. Tapi kalau teman-teman masuk misalkan ke tempat yang memang silakan parkir, kemudian masuk ke tempat yang itu dikelola oleh secara pribadi, nah itu bayarnya beda. Tergantung ya. Range-nya itu di angka 10.000 sampai 30.000. Nah, itu untuk sepeda motor. Mobil penumpang 10.000, bus kecil 25.000, bus sedang 50.000, bus besar 75.000. Nah, jadi di luar ongkos orang ada ongkos parkir. Nah, uniknya katanya ini harus bayar menggunakan e-money ya, atau menggunakan tidak cash gitu. Nah, saya teknisnya belum tahu apakah mereka membawa kris atau membawa apa ya. Saya belum dapat informasi detailnya seperti apa. Kemudian yang unik yang kedua adalah, jadi 75.000 itu anggaplah mobil penumpang lah ya, mobil penumpang masuk 10.000 ke Pantai Timur. Oke. Kemudian beberapa jam kemudian saya pindah ke Pantai Barat. Nah, saya baca informasinya, ketika kita sampai di Pantai Barat itu bayar lagi di situ di daerah parkirnya, ya. Begitu juga ketika pindah ke Batu Hiu, nanti ketemu parkir Batu Hiu. Ketika pindah ke Batu Karas akan ketemu parkir Batu Karas. Itu kalau tidak free ya teman-teman. Informasi yang saya baca seperti itu. Jadi memang mungkin masih butuh sosialisasi, dan mungkin ada yang salah dari yang saya sampaikan. Teman-teman boleh koreksi ya nanti di kolom komentar. Banyak yang mendukung, ada juga yang memberikan koreksi dari beberapa lembaga seperti Asita, kemudian publik juga menilai bahwa sebetulnya apapun yang dilakukan pemerintah untuk cara menarik atau besarannya seperti apa itu bebas saja. Tetapi yang diharapkan adalah fasilitasnya tolong diperbaiki, kemudian tidak ada parkir ilegal yang nariknya seenaknya, kemudian ketika ada masalah-masalah yang berhubungan dengan wisatawan, pemerintah cepat tanggap. Mudah-mudahan Pangandaran semakin membaik teman-teman, dan bagaimana komentar teman-teman silahkan dituliskan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.